الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله اعلموا أن يومكم هذا يوم عيد الفطر ويوم السرور ويوم أحل الله لكم فيه الطعام وحرم عليكم الصيام أنصتوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وانصرهم على أعدائك أعداء الدين رب اغفر لنا بك من خير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الحمد لله الذي أحيا قلوب المؤمنين بوسع رحمته الذي ألهمهم من حسن التوسل ما يدفعون به عظيم عهده وعقوبته والذي وهب لهم بركة في يومهم هذا فذلك يوم مبارك يوم عيد الفطر لعباده أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها الحاضرون رحمكم الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى
بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sungguh berbahagia bagi kita semua umat Islam yang telah sukses menjalankan ibadah puasa Ramadan. Sejak malam hingga pagi ini kita bertakbir dan bertahmid, menyebut kebesaran nama Allah Subhanahu wa taala, menyambut hari yang penuh berkah dengan melaksanakan sholat Id di pagi hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin menjadi kalimat yang paling tepat kita ucapkan pada momentum mulia di pagi hari ini. Pasalnya Allah masih terus mengalirkan nikmat yang begitu besar kepada kita. Di antaranya nikmat kesehatan, sehingga kita bisa hadir dan menikmati kebahagiaan Idul Fitri 1446 Hijriah bersama orang-orang yang kita cintai. Banyak dari saudara-saudara kita yang tidak dapat merasakan suasana dan kebahagiaan Idul Fitri dikarenakan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan musibah seperti sakit atau ditinggal wafat oleh handai taulan. Semoga Allah selalu memberi kesabaran dan ketabahan kepada mereka. Amin amin ya rabbal alamin. Hari istimewa ini patut kita syukuri agar kita tidak termasuk dalam golongan orang-orang yang kufur nikmat dan ingkar atas rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh makhluknya di dunia ini. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, Idul Fitri adalah wahana membina kerukunan saling kasih sayang dan merajut persaudaraan dalam bentuk silaturahim. Silaturahim berasal dari kata silah yang berarti menyambung dan menghimpun. Artinya menyambung yang terputus dan menghimpun yang berserakan. Sedangkan kata rahim berarti kasih sayang. Kata rahim juga bisa berarti peranakan atau kandungan, karena anak yang dikandung di dalam rahim seorang ibu selalu mendapat curahan kasih sayang. Maka dengan pengertian di atas diharapkan sanak famili yang berjauhan menjadi dekat, yang jarang bertemu bisa berkumpul, yang berserakan menjadi satu. Hal ini merupakan suatu bentuk kebaikan dan amal yang demikian itu sangat cepat mendatangkan kebaikan pahala dan sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW sebagaimana sabda beliau, asra'ul khaira thawabul birri wasilatur rahim. Sesuatu yang paling cepat mendatangkan kebaikan ialah balasan pahalanya orang yang berbuat kebaikan dan menghubungkan silaturahim. Tidak jarang hubungan antara kita yang berada di kampung dan di kota sedemikian renggang, bahkan terputus akibat berbagai sebab. Maka dengan mentradisikan mudik yang bermotifkan silaturahim, akan terjadi lagi hubungan kita, hubungan yang baik, sehingga kita bisa menjadi saudara yang semakin dekat dan kita bisa merekat-rekan saudara kita akibat perbedaan pemikiran atau pilihan politik. Maka dengan silaturahim Idul Fitri ini akan tersambung kembali dengan cara saling mengunjungi dan saling memaafkan. Inilah sesungguhnya hakikat dari silaturahim. Silaturahim akan menumbuhkan kasih sayang sesama umat manusia, menumbuhkan rasa saling menghormati, menyelesaikan segala persoalan di antara kita. Dan bahkan Rasulullah SAW bersabda bahwa silaturahmi atas izin Allah Subhanahu wa taala berkhasiat memanjangkan usia kita. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Idul Fitri merupakan momentum penyadaran diri manusia sebagai hamba sekaligus sebagai khalifah Allah. Sebagai khalifah di bumi, manusia yang mengemban amanatnya tentu sudah dibekali potensi kebaikan. Sebagaimana tercermin dalam nama Allah yang baik seperti Asmaul Husna. Maka apabila Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat Maha Pengasih dan Penyayang, hendaknya kita sebagai khalifah meniru sifat-sifatnya, yaitu suka mengasihi,
menyayangi, memaafkan dan gemar merajut persaudaraan sesama makhluknya. Sebab Nabi Muhammad SAW menegaskan bahwa semua makhluk itu adalah keluarga Allah. Al-khalqu kulluhum iyallah wa habbahum ilallahi anfa'uhum li'iyalih. Makhluk itu seluruhnya adalah keluarga Allah. Di antara mereka yang paling dicintai Allah adalah mereka yang paling banyak memberi manfaat kepada keluarganya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lebih daripada itu, secara dzatiyah manusia diciptakan dari segumpal darah. Sebagaimana firman Allah, khalaqal insana min 'alaq. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Dalam bahasa Al-Quran, segumpal darah itu disebut dengan al-'alaq, yang berarti sesuatu yang tergantung. Di sini kita bisa melihat kecermatan pilihan kata dalam bahasa Al-Quran. Al-'alaq yang bergantung menunjukkan bahwa fitrah manusia adalah bergantung kepada sesuatu yang lain. Manusia sangat bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Penciptanya. Manusia butuh Allah, bukan Allah yang butuh manusia. Karenanya manusia butuh ibadah kepada Allah, sedang Allah tidak butuh sedikit pun pada peribadahan makhluknya. Allah akan tetap maha besar, maha perkasa, dengan atau tanpa manusia beribadah kepadanya. Sedangkan sebagai makhluk sosial, manusia secara fitrah tidak akan mampu hidup sendiri. Ia butuh makhluk lain, butuh bantuan dan bergantung kepada orang lain. Pembawaan manusia yang selalu tergantung pada sesuatu yang lain sesuai dengan kodratnya sebagai hamba dan khalifah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai hamba, manusia membangun hubungan dengan Allah melalui ibadah. Sedangkan sebagai khalifah, manusia membangun hubungan sosial dengan sesama. Sebagaimana telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dua hubungan ini adalah satu kesatuan. Sebagaimana kaidah la yasiru 'abdun ila ridha illa birridha. Seorang hamba tidak akan sampai kepada ridha Allah kecuali melalui ridha makhluknya. Dalam upaya mendapatkan ridha dari Allah dan makhluk, manusia perlu membangun hubungan ketergantungan itu dengan dasar yang benar. Dasar membangun hubungan dengan Allah adalah ridha dan menerima sepenuhnya. Prinsip ini akan menjadikan diri manusia yang kuat dan kokoh, sebagaimana dikatakan oleh para ulama salaf, man aslaha ma bainahu wa bainallah aslaha Allahu ma bainahu wa bainan nas. Barang siapa memperbaiki hubungan dengan Allah, maka Allah akan memperbaiki hubungannya dengan sesama manusia. Adapun dasar yang digunakan untuk membangun hubungan manusia dengan makhluk, sebagaimana diterangkan dalam Al-Quran, adalah cinta dan kasih sayang. Kasih sayang merupakan sifat mulia pada diri hamba, yang merupakan anugerah dari Zat yang Maha Penyayang. Sabda Nabi Muhammad SAW, Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman, irhamu man fil ardi yarhamuhum man fis sama. Orang-orang yang pengasih akan dikasihi oleh Zat yang Maha Pengasih. Kasihanilah orang yang ada di bumi, niscaya kalian akan dikasihi oleh Zat yang ada di langit, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mari jadikan Idul Fitri kali ini Idul Fitri kita yang terbaik, karena kita tidak akan tahu apakah kita akan bisa bertemu lagi dengan Idul Fitri yang akan datang. Mari kita saling memaafkan kepada sesama atas segala dosa yang telah kita lakukan, untuk semakin menguatkan kefitraan kita sebagai makhluk yang suci. Rasulullah bersabda dalam hadisnya, al-fadlu fi an tasila man qata'aka wa tu'ti man haramaka wa ta'fu amman zalamaka. Keutamaan adalah bahwa engkau menghubungi orang yang memutusi tali silaturahmi, dan engkau memberi orang yang tidak memberimu, dengan engkau memaafkan orang yang menganiayamu. Utamanya di hari suci ini, mari kita meminta maaf kepada kedua orang tua kita yang telah melahirkan kita di dunia. Beruntunglah yang masih memiliki kedua orang tua. Mereka adalah pusaka yang harus kita jaga. Mereka lah yang telah berjasa dalam hidup kita dan mengantarkan kita meraih kesuksesan kehidupan di dunia.
Bagi mereka yang orang tuanya sudah tiada, bukan berarti selesai bakti kita kepada mereka. Ziarahilah makamnya, berdoalah kepada Allah untuk mengampuni segala dosa dan menerima amal ibadahnya. Bukan harta, jabatan, dan materi dunia yang mereka harapkan dari anak-anaknya, namun untayan doa dan kebaikan para manusia lah yang mereka nantikan di alam kuburnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima doa-doa untuk orang tua kita. Amin ya rabbal alamin. Maka sebagai akhir dari khutbah ini, mari kita renungkan firman Allah Subhanahu wa taala berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنات عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس wallahu yuhibbul muhsinin. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Taqabbalallahu minna wa minkum minal a'idin wal faizin wal maqbulin wa adkhilna wa iyyakum fil jannatil 'ain. Wa aqulu qawli hadza astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wa astaghfirullaha innahu huwal ghafurur rahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.